Oke, 1, 2, 3, mari mengudara bersama TBM Lentera Pustaka di acara OLIT, obrolan literasi. Bersama narasumber kita, Bapak Syarifuddin Yunus, selaku pendiri dan kepala program TBM Lentera Pustaka. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. OLIT kali ini kita mau ngomongin soal buku, Pak. Soal buku ya, keren nih, keren. Pak, apa sih, Pak, pentingnya buku, Pak, untuk kita, Pak? Buku itu ada yang menyebut sebagai jendela dunia, jendela ilmu. Jadi pentingnya buku buat kita adalah dia adalah sumber informasi, sumber pengetahuan. Nah, karena dengan informasi dan pengetahuan itu kita menjadi ada. Siapa sih manusia yang ada di dunia itu adalah manusia yang mengikuti dinamika zaman peradaban. Kalau mengikuti dinamika, maka kita harus melakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian itu hanya bisa terjadi kalau seandainya kita mengikuti informasi yang berkembang dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Nah, itulah seluruh informasi itu biasanya ditampung di dalam buku. Maka buku itu menjadi sumber informasi buat semua orang. Jadi mengapa kita harus membaca buku, Pak? Karena manfaat membaca buku itu simpel. Satu, bertambah pengetahuan dan wawasan seseorang. Yang kedua, ya, kita ini manusia dikasih perangkat otak. Otak itu nggak bisa stuck, harus dikasih stimulus, ya, berkembang. Caranya dia bisa berkembang, maka dia harus ada masukan. Masukan itulah yang berupa informasi di dalam buku. Nah, ada orang sekarang yang lupa dari buku itu adalah dia jadi obat kehidupan. Makanya ada yang mengatakan salah satu fungsi atau manfaat baca buku adalah mengurangi stres. Kenapa? Karena dari begitu banyaknya pergumulan di dalam pikiran manusia, ketika kita baca buku, lalu buku itu menjadi sesuatu yang merefresh pemikiran kita karena ada informasi-informasi baru yang masuk. Jadi asupan yang paling ideal dalam hidup sebenarnya adalah buku asupan. Bukan makanan, bukan traveling, tapi buku yang paling utama karena banyak informasi yang bisa diperoleh dari buku itu. Nah, kan Pak, kalau kita ngomongin buku tuh macam-macam ya, Pak ya. Ada komik, ada novel, ada cerpen, filsafat dan lain sebagainya, Pak ya. Nah, bagaimana ya, Pak, cara kita untuk memilih buku yang cocok atau pas untuk kita baca, Pak? Ini kalau kita bicara buku yang cocok atau pas atau tidak pas dengan kita adalah sebuah proses. Pertama, kita harus punya dulu namanya minat membaca buku. Kedua, kita punya perilaku di dalam membaca. Oke? Setelah kita berperilaku membaca, kita akan alami jenis-jenis buku yang kita baca. Ada buku-buku religius dan akhlak, ada buku-buku ensiklopedia, ada buku-buku sains, buku teknologi, buku sastra, ya, seperti novel, cerpen dan sebagainya. Bahkan termasuk ada buku-buku yang bersifat katakanlah sejarah. Ya. Nah, mana yang cocok? Setelah kita berproses membaca sehari-hari atau seminggu kita berapa buku yang kita baca, kita akan mendapati yang disebut dengan passion. Ya, passion itu adalah kalau dibilang itu bahasa sederhananya kira-kira makom. Kita ini sebaiknya ada di mana sih? Ya, gitu. Yang basis itu dari minat yang menuntun kita. Sehingga nanti kita bisa menemukan apakah saya ini contoh kecil bisa termasuk orang yang lebih menyukai buku-buku religius dan akhlak. Oke. Yang kedua, saya mungkin menyukai buku-buku yang bersifat ensiklopedia, ya. Buku itu rangkaian umum informasi tentang apapun di situ dijadikan di dalam informasi kita tentang sesuatu hal, ya, bisa dirangkum di dalam buku itu. Atau bahkan mungkin saya sebagai orang bahasa misalnya senang sama buku bahasa dan sastra seni, ya, itu yang menambah kita untuk bisa
bagaimana kita menemukan passion kita di dalam membaca buku. Jadi proses membacanya itu harus dijalanin dulu untuk bisa dapat buku-buku yang cocok sama kita. Kita harus menjalani proses dulu itu. ya, baru kita Betul. mungkin nanti di jalan akan menemukan Iya, buku yang cocok untuk kita baca. persis. Nah, terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Apa Pak manfaat buku untuk kita dan keterkaitannya dengan kehidupan kita Pak? Ya, kalau kita bicara manfaat buku, itu intinya adalah jalan hidup. Oke. Tanpa buku, kita mungkin bisa salah jalan. Maka itu menjadi sebuah tuntunan ya buat seseorang di dalam membaca buku. Ambil buku religius. Bagaimana cara kita mengamalkan ajaran-ajaran agama. Ya, kita nggak bisa tafsir sendiri karena itu semua ada aturannya. Nah, aturan itu tertuang di dalam buku. Mulai dari kalau yang muslim misalnya di Al-Quran. Kalau yang lainnya adalah ada kumpulan hadis-hadis Nabi. Ditambah juga ada tafsir-tafsir dari berbagai ulama atau kiai-kiai besar yang sudah dituangkan ke dalam buku. Jadi manfaatnya adalah sebagai jalan hidup, the way of life. Itu saja yang paling simpel. Jalan hidup kita itu menjadi indah, menjadi bijak, menjadi bergairah, nggak ada keluhan, nggak ada cacian. Itu karena kita dibantu oleh buku, bukan ngobrol, bukan gaul di kafe-kafe atau apa, tapi mendekati buku seperti yang sekarang terjadi di TB Melantara Pustaka. Ya, ada teman-teman kita relawan TB Melantara Pustaka sedang apa dia? Sedang menata buku. Kita baru stock off-nya. Ya, ada 6.500 buku yang kita hitung berdasarkan dari 9 kriteria. Nah, sekarang kita ubah tatanannya supaya anak-anak lebih bergairah dalam membaca. Ini untuk apa nih? Untuk jalan hidup anak-anak di sini 100 orang ya, yang terakhir putus sekolah biar dia bisa baca. Yang kedua, mendekatkan buku itu pada mereka. Sekarang buku-buku yang dirakit ini bisa dibaca langsung oleh mereka. Bukan hanya display, tapi bisa dipilih oleh dia, dibaca, lalu dia akan menemukan jalan hidup dia. Luar biasa sekali Pak. Oke, cukup sekian Khalid kali ini tentang apa itu buku dan mengapa kita harus baca buku. Ya saya rasa semuanya sudah terjawab ya Pak ya. Yes, betul. Tentang bagaimana mengapa kita harus membaca buku. Ya, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, baca bukan main. Baca bukan main. Oh, oke Pak.